Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program, dan juga kita akan menjalankannya secara hands on, dan yang kedua yaitu menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands on juga, dan deskripsi tugas, dan yang terakhir yaitu menjelaskan implementasi dan hasil runningan program. Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai iterator. Jadi apa sih itu iterator? Iterator adalah objek di Python yang bisa diulang satu persatu. Misalnya seperti for, loop gitu. Dan objek ini juga pasti membutuhkan yaitu dua metode yang wajib ada di dalam iterator, yaitu iter dan juga next. Nah, jadi di mana iter di sini mengembalikan iterator itu sendiri, dan sedangkan next yaitu mengembalikan elemen berikutnya, dan stop iteration saat habis begitu. Dan di sini saya akan memberikan contoh dari iterator, dan kita akan membuatnya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan menjelaskannya. Jadi pertama kita akan membuat kelas. Sini saya memberi namanya kelipatan 3. Kelipatan 3, dan setelah itu def init self batas, dan setelah itu self angka sama dengan 3, self hasil sama dengan hasil, self batas sama dengan batas. Kita enter, dan setelah itu kita def. Kita akan membuat dua metode yang paling penting dalam iterator. Pertama kita iter self, dan setelah itu turun self, dan def next self if self angka sama dengan self batas hasil self hasil self angka self angka di sini 3, kasih return yaitu hasil, dan juga else, dan setelah itu rise stop iteration. Coba kita print.
for nilai in kelipatan 3. Di sini kita akan membuat 15, dan setelah itu print nilai. Kita save dan coba kita jalankan terlebih dahulu. py lab 8.py. Nah, dan di sini sudah berhasil. Di sini dia akan menjadi kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Jadi di mana pertama-tama saya akan membuat sebuah kelas yang bernama kelipatan 3 dan dev init, di mana dev init ini ialah menjadi suatu konstruktor yang dijalankan saat objek itu dibuat. Dan juga di sini self angka sama dengan 3. Di sini jadi ialah menetapkan angka awal menjadi 3, karena kita hanya ingin kelipatan 3, jadi angka awalnya kita buat saja yaitu 3. Dan self batas sama dengan batas, jadi kita menyimpan nilai batas ke atribut self batas gitu. Dan di sini dev iter self, yang dimana di sini metode ini membuat objek iterator itu sendiri, dan di sini self yaitu untuk mengembalikan objek itu sendiri begitu. Jadi dev iter di sini untuk membuat objek menjadi iterator, dan self di sini untuk mengembalikan objek itu sendiri. Dan dev next di sini yaitu metode ini menentukan nilai berikutnya yang akan dikembalikan begitu. Jadi if self angka lebih kecil daripada self batas. Jadi kita mengecek apakah saat ini angka masih dalam batasan gitu. Dan di sini hasil menyimpan nilai dari self angka, dan self angka di sini plus sama dengan 3. Jadi di sini kita akan menambahkan 3 atau kelipatan 3 begitu. Dan di sini rise return hasil, else, dan rise stop iteration. Jadi stop rise iteration di sini yaitu bila angka lebih besar daripada batas, maka iterasi akan berhenti dengan stop iteration tersebut begitu. Dan di sini kita mengeprintnya for nilai in kelipatan 15. Jadi kita di sini ingin jadi kita di sini ingin melipatkan angka 3 itu sampai angka 15 begitu. Yang dapat kita lihat di sini. Nah, jadi apabila kita jalankan dia berhenti sampai angka 15 begitu. Jadi 3, 6, 9, 12, 15. Jadi dia kelipatan dari angka 3 sampai angka 15 yang sudah kita buat. Coba kita ubah menjadi 18 begitu. 18. Kita save. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah sampai ke 18 begitu. Dan setelah itu saya akan menjelaskan mengenai generator. Jadi generator itu sama aja seperti iterator, tetapi generator itu adalah cara mudah dan dia lebih efisien untuk membuat iterator. Dan generator juga itu dibuat seperti fungsi biasa, tetapi menggunakan kata kunci yaitu yield, bukan menggunakan return.
Jadi di sini menggunakan return, tetapi kalau di generator dia menggunakan yield begitu. Dan apa itu si yield? Yield adalah kata kunci dalam Python yang berfungsi untuk menghasilkan nilai dari fungsi tanpa menghentikan seluruh fungsi begitu. Jadi apa beda dengan return? Jadi kalau return yaitu mengakhiri fungsi dan mengembalikan nilai sekali saja. Tetapi kalau yield yaitu menghentikan sementara dan menyimpan state fungsi untuk dijalankan nanti begitu. Dan di sini saya akan membuat contoh generator yang menggunakan yield. Seperti tadi, saya akan membuatnya terlebih dahulu dan setelah itu saya akan menjelaskannya. Pertama-tama kita def. Tadi sudah bilangan ganjil, sekarang kita coba membuat bilangan genap. Bilangan genap. Bilangan genap and for i in range n plus 1 if i 2 0. Kita akan membuat yield i dan kita coba mengaprintnya for genap in bilangan genap. Kita akan membuatnya menjadi 10. Print genap. Kita save dan coba kita jalankan. Dan di sini ada kesalahan except that. Jadi saya di sini kekurangan titik 2 di sini. Kita tambahkan titik 2 terlebih dahulu, kita save lagi dan coba kita jalankan. Dan di sini sudah jalan. Jadi di sini kita akan menjelaskannya. Jadi def bilangan genap n. Jadi di sini mendefinisikan sebuah fungsi generator bernama bilangan genap. Dan setelah itu for int range n plus 1. Jadi melakukan perulangan dari 0 sampai n, karena range n plus 1 akan menghasilkan 0, 1 sampai hasil yang mau kita temukan nanti begitu. Dan setelah itu if i persen 2 dibagi 2, habis itu 0. Jadi di sini mengecek apakah i di situ bilangan genap. Jadi di sini bagi adalah operator modul. Jika i dibagi 2 sama dengan 0, maka i habis dibagi 2. Artinya di sini dia menjadi genap. Dan yield di sini adalah kata kunci utama dalam generator. Dan setelah itu kita mengaprintnya, yaitu for genap in bilangan genap. Jadi kita ingin membuatnya seperti ini. Jadi kita akan membuat bilangan genap dari 0 sampai 10 begitu.
Jadi dapatlah kita hasilnya yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10 begitu. Jadi jadi generator di sini dia menggunakan yield beda seperti iterator, yaitu dia menggunakan red run, dan juga dia mempunyai dua metode yang utama kalau di iterator, yaitu iter dan juga next. Tetapi di sini generator dia menjadi lebih efektif dan lebih mudah, dan juga tidak dan juga dia lebih mudah begitu. Dan kita akan menjelaskan mengenai lambda function. Dan apa sih itu lambda function? Lambda function adalah fungsi singkat tanpa nama yang digunakan untuk operasi sederhana. Contoh, kita akan membuat contohnya terlebih dahulu, yaitu lambda argumen. Jadi di sini saya akan membuat suatu lambda yaitu yang bersifat kuadrat. Sini kuadrat sama dengan lambda x 2, dan kita print 4 kuadrat sama dengan kita ini kuadrat 4. Coba kita save dan kita running. Di sini kuadrat 4 terjadi suatu kesalahan. Kuadrat di sini mungkin saya ada kesalahan dalam penulisan kuadrat. Kuadrat 4. Nah, tadi ada kesalahan penulisan saya, dan di sini yaitu pylab 8.py di sini sudah berhasil kita jalankan lambda, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16 begitu. Jadi di sini saya akan menjelaskannya, yaitu jadi pertama-tama di sini lambda argumen ekspresi. Di sini lambda digunakan untuk membuat fungsi tanpa nama, dan juga fungsi ini singkatan. Jadi fungsi ini singkat atau biasanya satu baris begitu, mirip dengan fungsi biasa yang yaitu seperti def begitu. Dan juga di sini kuadrat lambda x kuadrat 2. Jadi penjelasannya
lambda x kuadrat 2 di sini membuat fungsi yang menerima argumen x dan mengembalikan hasil x pangkat 2 begitu. Dan setelah itu kita akan mengeprint seperti 4 kuadrat sama dengan, jadi di sini kuadrat 4, di sini kita memanggil fungsi x sama dengan 4, jadi hasilnya 4 kuadrat 2 berapa begitu. Nah, jadi kuadrat di sini ya berasal dari kuadrat sini. Jadi 4 di sini x, jadi 4 kuadrat 2 menjadi 16 seperti yang ada yang dijalankan di sini, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16 begitu. Dan setelah itu kita akan menjelaskan mengenai file processing. Jadi kita hapus dulu terlebih dahulu. Dan apa sih itu file processing? Jadi file processing adalah membaca dan menulis data ke dalam file teks dengan fungsi bawaan Python begitu. Seperti R, W, A. Jadi R itu dia untuk membaca, W itu dia untuk menulis. Jadi kalau W dia itu apabila kita belum ada file, maka dia akan membuatkan file tersebut dan akan mengisinya langsung. Tetapi apabila dia sudah ada filenya dan juga sudah ada isinya, maka dia akan menghapus isinya dan mengganti dengan isi yang baru begitu. Dan kalau A dia itu akan menambahkan teks yang tag E. Jadi kalau A itu dia untuk menambahkan teks ke dalam file yang sudah ada begitu. Dan coba di sini kita akan membuatnya dengan cara with open data siswa .txt. Jadi kita akan membuat contohnya terlebih dahulu. Karena kita belum ada file, jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah w. Dan setelah itu kita as file seperti ini, dan juga kita file write nama. Setelah itu di sini kita akan memasukkan nama, yaitu contoh seperti Rehan begitu. Rehan, kita menggunakan /n di sini supaya untuk rapi, dan kita akan mengopinya. Dan setelah itu kita akan memasukkan di sini, dan kita akan mengganti nama menjadi nilai, yaitu kalau Rehan kita ganti dengan angka, nilainya yaitu 95 sebagai contoh. Dan coba kita save, dan coba kita jalankan di sini, dan coba kita cek di dalam file. Dan di sini sudah ada ya filenya, dimana di sini saya menggunakan teks dokumen yaitu notepad. Jadi nama Rehan nilai 85 begitu. Dan apabila kita sudah ada dan kita ingin membuatnya lagi, maka isi yang di dalam ini bisa berubah. Contoh seperti nama
Budi nilai 80. Kita save, coba kita jalankan, dan kita cek di dalam teks dokumen ini. Nah, dan di sini dia berubah. Jadi apabila dia sudah ada filenya dan sudah ada isinya dan kita ingin menambahkan lagi, maka isi yang ada di dalam file itu dia akan terhapus dan akan digantikannya dengan yang terbaru begitu. Dan setelah itu coba kita menggunakan perintah A, yaitu menambahkan tetapi tidak menghapus isi yang baru begitu. Caranya kita menggunakan perintah A. Jadi di sini W-nya kita ubah menjadi A. Dan setelah itu nama ini kita ganti menjadi Rehan. Habis itu nilai di sini kita ganti menjadi 95 gitu. Dan coba kita jalankan, dan coba kita lihat di dalam data siswa. Nah, dapat kita lihat bahwasanya apabila kita menggunakan perintah A, dia hanya menambahkan ke isi file yang sudah ada, tetapi tidak membuang file yang sudah lama begitu. Jadi dia hanya menambahkan tanpa menghapus file yang sudah ada begitu. Kita menggunakan perintah A. Dan kalau sudah, kita akan membacanya dengan cara kita menggunakan perintah R. Di sini kita ganti menjadi R. Dan setelah itu print isi file data siswa .txt dan setelah itu for baris in file, dan setelah itu print baris titik strip, dan coba kita save dan kita running di sini. Nah, di sini dia sudah bisa kebaca langsung di dalam CMD-nya. Jadi di sini bisa kita langsung baca nama Budi nilai 80, terus nama Rehan nilainya 95. Begitu. Jadi di sini for baris in file, di sini melakukan iterasi setiap baris yang ada di file begitu, dan baris strip ini untuk menghapus karakter newline. Jadi saya menggunakan ini newline di akhir baris agar tidak double enter saat dicetaknya begitu. Dan mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai iterator, generator, lambda, dan juga file processing. Dan setelah itu saya akan menjelaskan mengenai mini project yang berada pada lab season 8, yaitu mini project saya. Monitoring. Kita hapus, tidak perlu. Dan dimana di sini dapat kita lihat bahwasanya pada lab season 8 itu kita
menambahkan daftar tampilan menu yaitu 4, 5, 6. Jadi di mana pilihan keempat yaitu simpan riwayat ke file, yang kelima itu baca riwayat dari file, dan juga yang keenam yaitu cari ruangan dengan suhu tertentu begitu. Coba kita lihat. Kita lihat pada 4 di sini, yaitu yang kita contohkan tadi, with open data riwayat txt. Jadi pada pilihan 4 ini kita menyimpan riwayat ke file. Jadi apabila kita belum ada filenya, maka di pilihan 4 tuh kita akan dibuatkan. Tetapi apabila sudah ada, maka kita akan menghapus isi dalamnya dan kita akan mengubahnya dengan isi yang baru begitu. Kita lihat di sini di pilihan 4. Jadi kita lanjut ke pilihan 5. Jadi di pilihan 5 ini kita menampilkan data riwayat txt dengan membacanya, yang dapat kita lihat seperti yang ada di lapisan 8 ini, yang kita bisa baca di CMD. Dan pilihan ke-6 di sini yaitu untuk mencari suhu ruangan, dan apabila nggak ketemu maka dia akan false, dan apabila ketemu maka dia akan true begitu. Dan coba kita jalankan saja. Sorry, ada satu patch lagi yang ketinggalan. Dan dapat kita lihat di sini, jadi pada daftar menu di sini, jadi satu itu untuk menambahkan ruangan. Coba kita masukkan nama ruangan, kita masukkan dapur, dan di sini dia ada 3 pilihan. Bahwasanya ruangan dapur itu untuk umum, dapur apa kamar tidur. Kita pilih 2 karena dapur. Aktifkan mode memasak, ya. Jadi di sini ruangan sudah berhasil ditambahkan. Kita akan menambahkan satu lagi, kamar tidur. Aktifkan mode tidur, no. Seandainya, dan kita satu lagi, ruang tamu. 1 karena dia umum, dan 2 di sini untuk menampilkan data semua ruangan. Coba kita tampilkan. Jadi di sini ruangan di dapur, sensor dapur, yaitu di sini ada tahun, tanggal, hari, jam, menit, sama detik. Jadi suhunya 29 Celcius, kelembapannya 62, dan status memasak aktif, dan apabila memasak maka suhunya akan naik menjadi 32 derajat Celcius begitu. Dan sama juga kamar tidur juga, karena tadi saya tidak tidur maka kondisi ini tidak ideal begitu. Dan di ruang tamu,
Dan setelah itu kita akan menampilkan riwayat data 1 jam terakhir. Coba kita 3 riwayat dapur, kita akan menunggunya. Karena ini agak lama, kita akan menunggunya. Dan di sini riwayat untuk dapur sudah terlihat untuk 1 jam terakhir, dan ringkasan suhu tertinggi, suhu terendah, suhu rata-rata, kelembapan tertinggi, kelembapan terendah, dan kelembapan rata-rata begitu. Dan di sini riwayat untuk kamar tidur juga sudah keluar, ringkasannya juga sudah keluar. Kita menunggu hasil dari ruang tamu. Nah, di sini sudah ada semua data-datanya, maka kita akan memilih nomor 4, yaitu simpan riwayat file, dan kita akan nomor 4. Kita akan menunggunya. Karena kita sudah memiliki filenya, maka di situ akan merubahnya saja. Kita tunggu. Dia agak lama. Dia lama sekali. Dan di sini riwayat berhasil disimpan ke file, dan coba kita untuk membacanya, yaitu bukan angka 5. Dan di sini dapat kita lihat dapur, kamar tidur, ruang tamu begitu. Dan coba kita angka 6 untuk mencari suhu ruangan tertentu, masukkan suhu target, yaitu coba kita 21.66. Pencarian ruangan berdasarkan suhu. Nah, jadi di sini berhasil pencarian ruangan berdasarkan suhu, yaitu ruang tamu memiliki suhu 21.66. Nah, dapat kita lihat di sini bosnya benar berada suhu 21.66 itu berada di suhu ruang tamu begitu. Dan coba kita cari lagi, apabila kita carinya 31.00 gitu. Dan pencarian ruangan berdasarkan suhu, tidak ada ruangan dengan suhu tersebut. Nah, jadi apabila suhunya nggak ada, maka di sini tidak ditemukan ruangan dengan suhu tersebut begitu. Dan 7 di sini untuk keluar. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.